Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori perkembangan gerak. Pada kali ini, MS Akademi Indonesia akan berbagi pengetahuan tentang perkembangan motorik. Sebelum membahas lebih jauh tentang motorik, mari kita lihat pengertian motorik dari beberapa sumber. Yang pertama, pengertian perkembangan motorik menurut Suhartini. Perkembangan motorik adalah bertambah baiknya aktivitas jasmani yang dikoordinasikan oleh pusat saraf, dan otot, dan ketiganya berjalan secara selaras. Sedangkan menurut Horlock, perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Zulkifli mengartikan perkembangan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerjasama antara otot, otak, dan syaraf. Sedangkan menurut Keough, perkembangan motorik adalah perubahan kompetensi kemampuan gerak dari bayi sampai masa dewasa, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan gerak dan aspek perilaku yang ada pada manusia mempengaruhi perkembangan gerak, dan perkembangan gerak sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Dapat disederhanakan, perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari lingkungannya. Setiap individu memiliki keunikan tersendiri dalam hal perkembangan dan kemahiran akan kemampuan gerak. Ada beberapa teori yang mengungkapkan mengenai keunikan itu. Salah satu di antaranya adalah Galahu. Pada tahun 1989, Galahu pernah memaparkan mengenai kekuatan lingkungan belajar yang satu dengan lainnya dalam proses perkembangan gerak. Sebagaimana yang dipaparkan pada slide berikut ini, terlihat dengan jelas bahwa klasifikasi perkembangan berdasarkan usia, baik itu prenatal, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia tua, akan mempengaruhi perkembangan gerak seseorang, baik itu perkembangan secara kognitif maupun perkembangan secara afektif. Guna melengkapi uraian yang tertuang pada slide sebelumnya, berikut dijelaskan pula mengenai klasifikasi perkembangan usia sebagai berikut. Terlihat pada slide periode perkembangan terdiri dari yang pertama periode pranatal, di mana pertumbuhan hingga lahir ke dunia. Yang kedua periode bayi, yaitu sejak dari lahir hingga usia 24 bulan. Yang ketiga periode kanak-kanak, dari usia 2 tahun hingga 10 tahun. Yang keempat periode remaja, dari 10 tahun hingga 20 tahun. Yang kelima periode dewasa awal, dari 20 tahun hingga 40 tahun. Yang keenam periode dewasa pertengahan, dari umur 40 tahun hingga 60 tahun. Dan yang ketujuh lanjut usia, dari 60 tahun ke atas.
Keterampilan motorik. Forsberg mendefinisikan keterampilan motorik dengan mengkaitkan pada kata otomatik, cepat, dan akurat. Setiap pelaksanaan keterampilan yang terlatih merupakan rangkaian koordinasi beratus-ratus otot yang rumit, yang melibatkan perbedaan isyarat dan koreksi kesalahan yang berkesinambungan. Berbicara tentang keterampilan motorik, masa kecil merupakan masa yang paling ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Hal ini disebabkan karena pada masa kecil tubuh anak dominan masih lebih lentur, dan juga masa kecil belum banyak keterampilan yang berbenturan dengan keterampilan yang dipelajari. Selain itu juga anak lebih berani dalam melakukan setiap gerakan, tidak cepat bosan, dan memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih kecil. Hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik diantaranya kesiapan belajar, kesempatan berpraktek, model yang baik, bimbingan, motivasi, keterampilan sebaiknya dipelajari satu demi satu, dan juga setiap keterampilan motorik harusnya dipelajari secara individu. Cara mempelajari keterampilan motorik: yang pertama, belajar coba dan galat. Tidak adanya bimbingan dan model untuk ditiru menyebabkan anak melakukan tindakan yang berbeda secara acak, sehingga biasanya menghasilkan keterampilan di bawah kemampuan anak. Sedangkan cara mempelajari dalam bentuk meniru, belajar dengan meniru atau mengamati suatu model lebih cepat ketimbang belajar dengan mencoba tanpa bimbingan, namun dibatasi oleh kesalahan yang terdapat dalam model tersebut. Dan selanjutnya, cara mempelajari melalui pelatihan, di mana belajar dengan bimbingan guru, pelatih, supervisi pada waktu model memperlihatkan keterampilan, dan memperhatikan bahwa anak menirunya dengan tepat sangat penting dalam tahap awal belajar. Pada tahapan ini, anak akan memperhatikan dan meniru dengan tepat. Tetapi perlu diingat bahwa gerakan dan kebiasaan yang salah dan sudah tertanam akan sukar untuk ditiadakan. Kategori fungsi keterampilan motorik. Yang pertama, keterampilan sekolah. Pada tahun permulaan sekolah, sebagian besar pekerjaan melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, menulis, menggambar, dan juga menari. Semakin banyak dan semakin baik keterampilan yang dimiliki, semakin baik pula penyesuaian sosial yang dilakukan, sehingga semakin baik prestasi sekolahnya, baik dalam prestasi akademis maupun dalam prestasi non-akademis. Yang kedua, keterampilan bantu sosial. Untuk menjadi anggota kelompok sosial yang diterima di dalam keluarga, sekolah, di dalam lingkungan tetangga, anak harus menjadi anggota yang kooperatif. Contohnya, keterampilan agar dapat memperoleh penerimaan sosial antara lain membantu pekerjaan rumah atau mengerjakan pekerjaan sekolah. Yang ketiga, keterampilan bermain. Untuk dapat meningkatkan kegiatan kelompok sebaya atau untuk dapat menghibur diri dari luar kelompok sebaya, anak harus mempelajari keterampilan bermain bola, salah satunya, atau menggambar, melukis, dan memanipulasi alat bermain. Yang keempat, keterampilan bantu diri.
Untuk mencapai kemandiriannya, anak harus mempelajari keterampilan motorik yang memungkinkan mereka mampu melakukan segala sesuatu bagi diri mereka sendiri. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan makan, keterampilan berpakaian, keterampilan merawat diri, dan mandi. Demikian paparan singkat tentang perkembangan motorik, dengan harapan semoga paparan singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.